nama saya Katarina Rika. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya mahasiswa semester 4 dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu dengan soalnya buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan passcode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A, jika golongan A, gaji Rp 5 juta, B, jika golongan B, gaji Rp 6.500.000, dan C, jika golongan C, gaji Rp 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. 5. Jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan passcode adalah golongan dari jam lembur, output jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Di sini saya sudah membuat algoritma dalam bentuk flowchart. Algoritma ini bertujuan untuk menghitung total penghasilan dengan menggabungkan gaji pokok dan gaji lembur berdasarkan 2 input utama, yaitu ada golongan dan jam lembur. Langsung saja kita mulai dari langkah pertama, yaitu kita start dulu. Untuk yang kedua itu input data. Program ini menerima 2 input dari pengguna, yaitu ada input golongan dan jam lembur. Kita lanjut dengan langkah yang kedua, yaitu menentukan gaji pokok. Langkah ini menggunakan struktur seleksi if else, if atau case untuk menetapkan nilai gaji pokok berdasarkan golongan input. Langsung saja untuk mengecek golongan A. Jika golongan A sama dengan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Untuk cek golongan B, jika golongan B sama dengan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Dan golongan C, jika golongan C, maka gaji pokok sama dengan 9.600.000. Untuk menentukan persentase lembur, langkah ini menggunakan struktur seleksi if else if untuk menetapkan nilai persentase lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Jika jam lembur sama dengan 1 jam, maka persen lembur sama dengan 0,0.30 atau 30%. Cek 2 jam. Jika jam lembur 2 jam, maka persentase lemburnya 0.32 atau 32%. Jika jam lembur sama dengan 3 jam, maka persen lemburnya 0.34 atau 34%. Cek jam keempat. Jika jam lembur sama dengan 4 jam, maka persen lembur sama dengan 36% atau 0.36. Dan cek jam kelima. Jika jam lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka persentase lemburnya 0.38 atau 38%.
Dan untuk perhitungan, setelah gaji pokok dan persen lembur diketahui, dilakukan perhitungan hasil. Di sini, total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Dan mendapatkan total hasil. Itu merupakan output dan akhir. Program penampilan nilai total penghasilan pada pengguna. Dan di algoritma terakhir berakhir dengan N. Setelah ini kita lanjutkan dengan sedekotnya. Di sini saya sudah membuat sedekot dari VS Code. Untuk penjelasan sedekotnya, kita mulai dari start. Setelah itu input golongan, koma jam lembur. If golongan sama dengan A, then gaji pokok sama dengan 5 juta. Else if golongan sama dengan B, then gaji pokok sama dengan 6.500.000. Else if golongan sama dengan C, then gaji pokok sama dengan 9.500.000. And if sales cash jam lembur. Cash yang satu, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30%. Gaji cash 2, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Cash 3, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34 atau 34%. Cash 4, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Cash is kurang dari atau sama dengan 5. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. Setelah itu and select. Setelah itu total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Output total penghasilan dan diakhiri dengan N. Nah, jika kita import ke Java akan menjadi seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Ini di sini ada import Java until scanner. Ini diperlukan untuk menerima input dari data pengguna. Dan di sini ada sistem input data. Di sini memasukkan golongan A, B, C. Di sini digunakan untuk membaca karakter pertama dari input sebagai golongan. Dan untuk sistem outprint, masukkan jam lembur. Di situ membaca bilangan bulat sebagai jam lembur. Sedangkan double gaji pokok sama dengan 0 dan double gaji lembur sama dengan 0 ini variabel untuk menyimpan hasil penghitungan. Kemudian kita menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur dan persentase yang ditetapkan. Sini gaji lembur, cara menghitungnya dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase. Seperti ini, if jam lembur 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30%. Else if jam lembur 2, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 32% atau 0,32. Else if jam lembur 3, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34 atau 34%. Else if jam lembur 4, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Else if jam lembur lebih dari atau sama dengan 5, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Dan untuk penghitungan
total penghasilan, penghitungan total dan output. Di sini ada double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Penampilan hasil akhir output disajikan tanpa format mata uang rupiah. Di sini ada sistem outprint, total penghasilan, RP, ditambah total penghasilan, dan diakhiri dengan input close. Ini ditutup objek scanner untuk menghasilkan sesi output. Saya coba run. Di sini saya masukkan golongan, contohnya golongan B. Enter. Jam lemburnya misalkan 2 jam. Di sini saya menghasilkan total penghasilannya yaitu Rp8.080.000. Baik, sekian penjelasan untuk tugas 1 algoritma dan pemrograman. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau pengerjaan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.